Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 20104171164, kelas A2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dan strategi produk. Untuk strategi pemasaran, pengertian strategi pemasaran yaitu upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana atau taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Secara garis besar, ada 4 fungsi strategi pemasaran. Di antaranya yaitu yang pertama, menambah motivasi guna mencapai target masa depan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam koordinasi pemasaran. Yang ketiga, merumuskan dan membuat tujuan perusahaan. Yang keempat, pengawasan pada aktivitas pemasaran. Dan strategi pemasaran juga memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran secara logis. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Sebagai contoh adalah perubahan tingkat ekonomi yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Dalam strategi pemasaran juga terdapat yang namanya bauran pemasaran atau marketing mix. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai bauran pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada produk. Aspek produk adalah hal yang kita jual dalam bisnis, meliputi barang atau jasa yang memiliki nilai guna dan dibutuhkan oleh konsumen. Kunci utama dari sebuah produk yaitu barang atau jasa tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Selain itu, dibutuhkan nilai lebih dibanding produk lain, agar produk kita lebih mudah diterima konsumen. Yang kedua, aspek harga. Harga merupakan uang yang harus diberikan konsumen untuk mendapatkan barang maupun jasa yang dijual. Harga menjadi aspek yang sangat penting karena umumnya konsumen menjadikan harga sebagai pertimbangan pertama sebelum membeli. Yang ketiga, aspek tempat. Tempat usaha merupakan lokasi di mana kita akan melakukan proses jual beli. Pelaku usaha harus memperhatikan aspek lokasi tersebut cukup strategis dan mudah dikunjungi oleh konsumen. Namun, dengan makin berkembangnya bisnis modern seperti bisnis online, kini pengertian aspek tempat kian beragam disesuaikan dengan media yang digunakan. Yang keempat, ada aspek promosi. Promosi adalah kegiatan bisnis yang mempunyai tujuan agar konsumen bisa lebih mengenal dan tertarik dengan produk. Dalam kegiatan ini, pelaku harus mampu mengubah persepsi konsumen menjadi positif mengenai bisnisnya. Untuk melakukannya, ada banyak sekali teknik promosi, baik secara manual, lewat face-to-face promotion, hingga promosi online yang kini semakin pesat berkembang. Yang kelima, aspek proses. Dalam bisnis, proses dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan antara penjual dan konsumen. Di dalamnya meliputi pelayanan serta proses transaksi. Dan yang keenam, aspek orang. Yang termasuk dalam aspek ini, tentu saja bukan hanya konsumen, namun juga SDM atau sumber daya manusia yang terlibat termasuk pekerja atau tim bisnis. Hal ini sangat penting diperhatikan, mengingat semua orang tentunya mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam dunia bisnis. Memberikan perhatian yang baik pada orang yang terlibat dalam bisnis kita merupakan langkah awal yang sangat baik. Dan untuk aspek yang ketujuh, yaitu aspek bukti fisik. Bukti fisik
merupakan semua yang bersangkutan dengan peralatan atau perangkat yang digunakan untuk mendukung berjalannya sebuah bisnis. Utamanya untuk bisnis skala besar, maka tentunya saja membutuhkan semakin banyak peralatan dan semakin kompleks pula fungsi serta penggunaannya. Mengingat semua aspek dalam konsep marketing mix saling berkaitan satu sama lain, maka sebuah usaha harus menjalankannya secara beriringan dan secara proporsional. Dan berikutnya yaitu tentang strategi produk. Strategi produk adalah sebuah rencana yang matang dalam memasarkan suatu produk atau jasa yang dihasilkan untuk mencapai tujuan. Dan di sini saya juga menjelaskan mengenai strategi produk yang terdapat, yaitu klasifikasi produk dan jenis-jenisnya. Apa itu klasifikasi produk dan jenis-jenisnya? Klasifikasi produk adalah suatu pembagian produk yang ada di pasar berdasarkan kriteria-kriteria produk tersebut, di mana klasifikasi produk ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang. Jenis klasifikasi produk dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama klasifikasi produk berdasarkan karakteristiknya, dan untuk yang kedua klasifikasi produk berdasarkan tujuan pemakaiannya. Untuk klasifikasi produk berdasarkan karakteristiknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada barang tahan lama, yaitu produk yang berwujud fisiknya tahan lama dan banyak sekali pemakaian. Contoh produk barang tahan lama adalah mobil, televisi, lemari es, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang tidak tahan lama, yaitu produk berwujud yang biasanya dikonsumsikan satu atau beberapa kali. Contohnya yaitu sabun, minuman ringan, makanan ringan, dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketiga, jasa atau servis, yaitu layanan yang diberikan perusahaan untuk memberi kebermanfaatan atau kepuasan yang ditawarkan untuk dibeli oleh pelanggan. Contoh jasa adalah salon kecantikan, bengkel kendaraan, tukang cukur, dan lain sebagainya. Dan untuk klasifikasi produk berdasarkan tujuan pemakaiannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada barang konsumsi, yaitu produk barang yang dimanfaatkan oleh konsumen akhir atau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Klasifikasi produk barang konsumsi adalah sebagai berikut. Barang kebutuhan sehari-hari, yaitu produk barang yang dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yaitu ada barang pokok, yaitu barang yang dibeli konsumen secara tetap seperti beras, minyak, dan sebagainya. Dan yang berikutnya ada barang inklusif, yaitu barang yang dibeli konsumen tanpa perencanaan atau usaha meneliti. Dan yang berikutnya ada barang darurat, yaitu kebutuhan konsumen yang dirasakan sangat mendesak seperti obat-obatan. Dan yang kedua ada barang industri, barang-barang yang diproduksi untuk membuat produk barang lain. Klasifikasi barang-barang industri adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahan atau suku cadang, yaitu produk barang yang seluruhnya masuk ke dalam produksi barang jadi. Bahan baku ini umumnya dihasilkan dari alam. Sementara itu, suku cadang merupakan bahan komponen dan suku komponennya. Dan yang kedua ada barang modal, yaitu produk barang yang sebagian masuk ke hasil barang-barang akhir seperti produk instalasi untuk bangunan dan peralatan tambahan untuk proses produksi di sebuah industri atau pabrik. Dan yang ketiga ada pembekalan dan layanan, yaitu produk barang yang terdiri dari pembekalan operasional
dan usaha pelayanan. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai strategi pemasaran dan strategi produk. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.